berikutnya yaitu pembahasan mengenai tarif PPh pasal 22. Ini sebagaimana sudah dibahas, wajib diketahui agar tidak mengenakan tarif pajak yang lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar, dampaknya ini pasti merugikan. Kalau lebih kecil, dampaknya kurang bayar. Dan nanti plus denda. Bukan hanya kurang bayar, tapi plus denda ya, kalau misalkan kurang bayar. Nah, untuk tarifnya itu diatur dalam PMK 34 tahun 2017. Yang pertama yaitu tarif PPh pasal 22, ada yang 2,5, ada yang 7,5. Ini biasanya ada di PPh pasal 22. Untuk impor ini ada yang 10% kalau termasuk ke dalam lampiran 1, ada juga yang 2,5, ada yang 7,5 dan 7,5 juga. Itu tarifnya. Kalau kita rincikan, kalau misalkan termasuk lampiran A itu 10%. Kalau masuk lampiran B itu tarifnya 7,5%. Kalau masuk ke lampiran C maka tarifnya 0,5%. Yang api, kalau yang tidak api, tidak memiliki api maksudnya itu 7,5%. Kemudian selain yang ada di lampiran A, B, dan C itu tarifnya 2,5%. Kalau punya api, kalau tidak punya api itu 7,5%. Kemudian berikutnya kalau barang yang tidak dikuasai itu tarifnya 7,5%. Khusus untuk lampiran A dan lampiran B maka tidak ada hubungannya dia punya api atau tidak punya api. Jadi dengan atau tanpa api. Jadi ketika kita impor barang yang selalu di lampiran A atau lampiran B, ngapain? Ngurusin angka pengenal impor karena tidak berpengaruh. Seperti itu. Ada juga yang tarifnya 1,5%. Nah, ini yang harus dihafal ya. Kalau 1,5% itu biasanya untuk bendaharawan. Kemudian yang ketiga, industri tertentu. Kalau kertas 0,1, semen 0,25, baja 0,3, otomotif 0,45, dan obat 0,3%. Kemudian untuk yang migas 0,25, untuk bahan bakar umum 0,3, 0,3 untuk selain Pertamina atau yang dibeli oleh Pertamina atau anak usaha Pertamina, 0,3, 0,3 juga untuk bahan bakar gas dan juga untuk pelumas. Kemudian berikutnya ada yang 0,25. Ini untuk bahan untuk industri. Ada juga 0,5 itu untuk impor komoditas seperti kedelai, gandum, tepung terigu yang menggunakan api. 0,5%. Ini ada sebenarnya di lampiran yang ini ya, 0,5. Lampiran C. Tapi di sini dikhususkan lagi. Kemudian yang ke-7, 1,5% untuk yang komoditas tambang. Kemudian 0,45 untuk penjualan kendaraan bermotor. Sebagaimana yang sudah kita contohkan di atas. Kemudian 0,45% untuk emas batangan dan berbeda ketika kita tidak memiliki NPWP. Berikutnya untuk barang mewah itu beda-beda juga, ada yang 1%, ada yang 5%, ada juga yang 1% atau 5%.
Kalau 1% itu untuk rumah atau apartemen. Rumahnya di atas 30 miliar yang luas bangunan dan tanahnya 400 meter persegi. Dan apartemen yang sama 30 miliar yang luas bangunannya lebih dari 150 meter persegi. Kemudian 5% kalau pembelian atas pesawat terbang, kemudian kapal pesiar, ya, kemudian yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, itu adalah tarif-tarif ya yang sudah dibahas juga, disinggung juga di sebelumnya, yaitu mengenai objek saat terutang dan tarif. Ini kita pisahkan untuk pertama mengulang agar lebih hafal, yang keduanya agar lebih ringkas fokus kepada tarif. Itu mengenai tarif PPh pasal 22 yang tujuannya agar tidak mengenakan tarif pajak yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Lebih besar mengakibatkan kita rugi karena harus membayar lebih banyak, lebih kecil akan lebih merugikan. Karena bukan hanya kita harus membayar kekurangan pajak yang kurang, tapi juga ada denda yang harus kita bayar.